Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kawan-kawan mahasiswa, ini semester 5 ya. Semester 4 atau semester 4 ya? Semester 4, Ustaz. Salam Ustaz. Ya, semester Empat. 4. Ya, Alhamdulillah. eh, ini pertama kalinya ya saya masuk di kelas ini ya. Sebelumnya saya belum pernah ngajar kelas karyawan. Kemarin ngajar itu yang semester atas kayaknya. Jadi eh, saya diberikan tugas oleh kampus untuk menyampaikan mata kuliah komunikasi dan leadership. Insya Allah selama 1 semester ini. Dan nanti memang ini agak berbeda karena kita harus online, sedangkan mata kuliah kita itu terkait dengan komunikasi. Tapi insya Allah tidak akan mengurangi kualitas pembahasan tentang komunikasi dan leadership ini. Namun, ya, karena mata kuliah kita adalah mata kuliah yang terkait dengan komunikasi, ya, maka saya juga mohon untuk dibantu oleh teman-teman mahasiswa ini. Jadi, eh, karena saya juga tidak paham tentang ilmu kebatinan, jadi ya teman-teman ya, asatidzah sekalian, karena rata-rata kelas karyawan itu sudah bekerja, itu untuk proaktif, artinya untuk komunikasi ya. Meskipun di sini kita dalam kondisi online dan sebagian off kamera. Sebenarnya kalau misalkan isinya ikhwan semua, kita lebih terbiasa ketika itu on kamera. Tapi ini kita pastikan semuanya hadir ya, 26 di sini. Jadi karena ini pertama kalinya saya masuk di kelas ini dan juga baru pertama kali berjumpa, ini khususnya yang kelas PBA ini di sini saya lihat di partisipannya ada 26 dengan saya, berarti sekitar 25 peserta perkuliahan. Namun nanti sebelum lebih ke sifatnya materi, ini nanti perkuliahan kita terdiri dari satu, ya, penyampaian materi. Jadi ini langsung saya berikan gambarannya saja selama 1 semester secara umum. Sudah muncul ya. Sudah Ustaz. Saya share kameranya sudah ya. Sudah Ustaz. Ustaz. Baik, eh, perkenalan dulu. Saya home base saya ada di PAI, cuman untuk komunikasi dan leadership karena sifatnya umum dan kebetulan
secara umum dari dulu khususnya yang kelas-kelas non karyawan itu saya biasanya ketika terkait dengan komunikasi dan leadership sering diberikan ke saya mata kuliah tersebut. Jadi ini semester 4 semester genap, kemudian targetnya adalah capaian dari lulusan dari perkuliahan ini satu yang paling dasar adalah menguasai konsep dan teori tentang komunikasi secara umum dan penerapannya dalam leadership. Kemudian yang kedua, mampu menerapkan keterampilan komunikasi yang efektif di dalam tim. Ini capaian CPL-nya secara umum. Kemudian yang ketiga, menganalisis dan menyelesaikan masalah komunikasi. Nanti akan kita adakan case study terkait dengan komunikasi dan leadership. Kemudian sikap profesional, etis dan bertanggung jawab. Ini yang kita harapkan. Itulah mengapa meskipun jurusan antum semuanya adalah pendidikan bahasa Arab, akan tetapi komunikasi dan leadership ini dipandang sangat diperlukan, khususnya nanti ketika antum semuanya dan sekarang langsung bisa dipraktikkan karena ini di kelas karyawan itu kan rata-rata sudah masuk dalam dunia dunia kerja. Jadi ini secara umum perkuliahan kita. Jadi dan sebelum kita masuk lebih jauh ke pembahasan, jadi tidak ada salahnya biar kita juga faham atau tahu dari peserta perkuliahan. Ini saya coba lihat partisipannya. Di sini ada Okti Aulia Al-Fajari. Di Ini Ustaz. hostnya ya. Nah, Ustaz. Ya, ini semester 4, Mbak. Betul, Ustaz. Oh ya, asli mana, Ustazah? Anak asli Kebumen, Ustaz. Kebumen sekarang posisi di Di ngajar Kebumen. di mana tuh? Di Kebumen. Ngajar ngajar atau apa, Ustazah? Ngajar juga ngurus asrama, Ustaz. Di mana, Ustazah? Di Pondok Muhammadiyah, Kebumen. Pondok Muhammadiyah Kebumen. Hmm, betul, Ustaz. MBS. Nama pesantrennya apa, Ustazah? Eh, PM Wiryo Sudarmo, Ustaz. Oh Di, ya, di Gombong. Wiryo Sudarmo. Hmm. Di Gombong. Nah, Ustaz. Oh ya, baik. Alhamdulillah. Nanti kita mulai ya perkuliahan dari komunikasi dan leadership. Ya, ada Okti Aulia. Panggilannya Ustazah Okti atau Ustazah Aulia? Okti, Ustaz. Oh ya, Okti ya. Alhamdulillah, jazakillah khairan. Kemudian yang kedua Abidah Rohmah Hadirah Ustadz. ya, asli dan Asli, aktivitas Ustazah. asli dari Bekasi. Aktivitasnya sekarang mengajar di Ma'had Imam Ash-Shatibi, Cilengsi. Cilengsi Imam Syatibi. Itu setingkat apa Ustazah? Untuk setingkat SMP SMA. Setingkat SMP SMA. Baik, Insya Allah. Panggilannya nanti Ustazah Rohmah atau Ustazah Abidah? Abidah Ustadz. Baik, Ustazah Abidah. Baik, jazakillah khairan. Kemudian yang ketiga Askia Miftahur Rizki. Nama Ustadz Hadiroh. Hmm, eh, asli dan aktivitas Ustazah. Nama Ana Alkia, asalnya dari Karanganyar. Aktivitas sekarang mengajar SD di Tawangmangu. Di SD SDMS apa Ustazah? Al-Himmah.
MSU itu singkatannya Muhammadiyah. Madrasah Salafiyah Ula. Oh, Madrasah Salafiyah Ula Al-Himmah. Oh, Karanganyar Tawangmangu ya. Ya, naam Ustaz. Oh iya ya. Sudah berapa tahun di situ Ustaz? 3 tahun Ustaz. Oh 3 tahun. Baik, Masya Allah. MSU Salafiyah Ula. Tapi kayaknya itu namanya nanti harus diganti Ustaz ya. Karena istilah Salafiyah Ula itu kan sudah diganti sama Kemenak. Ah, nanti biar di-sharingkan dengan kepala sekolah. Ya, itu masih baru Ya, Ustaz. sekolahnya masih baru. Iya. Oh, ya, ya, karena izin tentang Salafiyah Ula itu ya karena sudah tidak ada nomenklaturnya. Sebagaimana di Binbas itu yang Salafiyah akhirnya kita ganti semua. Baik, panggilannya Mbak Askia Tawangmangu. Iya, naam Ustaz. Ya, Ustazah Askia. Ya, karena kebetulan saya sering ke daerah Karanganyar juga. Karena istri saya orang Karanganyar, orang Jenawi Ustazah. Insya Allah. Oh iya, naam Ustaz. Ana tahu juga tempatnya. Ya, ya. Baik, Alhamdulillah, jazakillah khairan. Kemudian yang ketiga Ahya. Ini Ustazah atau Jadi Ustadz? Ya. Eh, Asli dan aktivitas Ustazah. asli dari Jogja, sekarang ngajar di MIT Iya, Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud. di Godean. Oh ya, yang di Godean. Baik, Nah, setingkat apa? di MIT S- SD. SD ya, Ibnu Mas'ud. Jadi Madrasah Ibtidaiyah Tahfidzul Quran. Nah, Ustaz. Baik, ini panggilannya berarti Ustazah Ahya ya. Nah, Ustaz. Baik, jazakillah khairan. Kemudian yang berikutnya Aini Wison Hasan. Naam, Ustaz. Ya, asli sama aktivitas Ustazah. Eh, Ana dari Gorontalo, Ustaz. Ya, aktivitas sekarang Sekarang ngajar di eh, apa Madrasah Tahfidzul Quran lil Banat. di Gorontalo juga. Naam, Ustaz. Madrasah Tahfidzul Quran Lil Banat. Itu setingkat apa Ustazah? Khusus putri ya? SD. SD. Oh, setingkat SD. Naam, Ustaz. Baik, Masya Allah. Berarti dari kepala sekolah sampai kan kalau ada Pak Bon berarti Bu Bon ya, yang kebersihannya akhwat semua atau perizinannya juga terdiri dengan ikhwan itu Ustazah. Naam, Ustaz. Oh, Masya Allah. Baik, panggilannya Aini Wison. Aini atau gimana? Ustazah Aini. Naam, Ustaz. Ini Ustaz. Wilson Baik. nama Oh, oh ya, baik. Alhamdulillah. Jazakillah khairan. Kemudian berikutnya, Alisha Putri. Nah, Ustaz, Ya, asli sama aktivitas Ustaz ya. karena aslinya Cianjur, tapi sekarang di Sumbawa Nusa Tenggara Barat, Ustaz. Kegiatan Di awal, NTB. ya betul. Aktivitas sudah Mampu halakat tahfidz di NTB. di Pondok Pesantren Aisyah sama Oh, baik-baik. Ya. Panggilannya nanti Alis. Alisa Ustaz Alisa. Baik. Alhamdulillah jazakillah khairan. Baik, kemudian selanjutnya di sini ini memang namanya di sini An-Nazma Fauzan. Hadir Ustaz. Ya, Alhamdulillah Ustadz ini.
Ya, asli sama aktivitas Ustaz. Ana asli Jakarta, Ustaz. Sekarang aktivitas, Aktivitas sehari-hari dagang, Ustaz. Masya Allah dagang. Ini ya ini yang beda ini sudah ketemu yang beda. Tadi pengajar, pengajar, pengajar. Sekarang alhamdulillah dagang, pengusaha. Bismillah. Ya, Insya Allah, Ustaz. Insya Allah nanti. Siapa tahu jadi CEO. Sekarang lagi trennya kan gitu. Insya Allah. Ya, panggilannya siapa Ustaz? Ana Fauzan aja, Ustaz. Fauzan. Ya, baik. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Semangat. Baik, selanjutnya Atikah Rohmah. Nah, Ustadz, Ya, baik asli dan aktivitas Ustazah. aslinya dari Semarang, Ustadz. Kegiatan Aktivitas aktivitas ngajar di rumah tahfidz. di Semarang. Iya, Baik, alhamdulillah. Panggilannya Ustazah Romah atau Atikah? Atikah, Ustadz. Atikah, baik. Alhamdulillah. Jazakillah khairan. Kemudian Berlian Nurani. Hadirah Ustaz. Baik, asli sama aktivitas Ustazah. Asli Solo. Aktivitasnya mengajar di SMP Al-Quran Terpadu Al-Huda Boyolali. SMP Al-Quran Terpadu Al-Huda Boyolali. Oh, deket Ya, sini ya, deket Jogja. Panggilannya siapa Ustazah? Berlian. Berlian. Baik, Ya, Ustazah Berlian. Baik, jazakillah khairan. Kemudian Harisatun. Hadirah Ustadz. Baik, asli sama aktivitas Ustazah. Dari Jawa Timur Tuban Ustadz. Aktivitas sehari-hari ngajar MI Ustadz. Jawa Timur, Tuban. Aktivitas sehari-hari ngajar J Ustadz. MI. Ya, baik. Panggilannya siapa Ustazah? Harisa Ustadz. Ustazah Harisa. J Tat. J, Alhamdulillah. Jazakillah khairan. Bayat. Eh, kemudian berikutnya Eka, Ustazah Eka. Nah, Ustaz, Ya, namanya Eka asli Nastia, panggilannya Eka dari Jakarta, Ustaz. Jakarta. Aktivitas Ustazah. Mengajar di Ponpes Ibnu Abbas Cikarang. Ibnu Abbas Cikarang. Cikarang. Oh ya, baik. Panggilannya Ustazah Eka ya. Nah, Ustaz. Baik, Alhamdulillah, jazakillah khairan. Kemudian berikutnya Fajar Yasin. Ini Ustaz ini. Hadir, Ustaz. Ya, baik. Asli sama aktivitas Ustaz. Asli Cikarang, Ustaz. Bekasi. Bekasi. Kemudian Iya. aktivitasnya Aktivitas sekarang mengajar dan jadi pengampu, Ustaz. Di pengampu Ma'had Minhajul Muslim, Pantura Subang, Ustaz. di Pantura Subang. Minhajul Muslim ya. Nah, Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Panggilannya Ustadz Fajar atau Ustadz Yasin. Fajar, Ustaz. Oh baik, Ustadz Fajar. Jazakallah khairan. Taufik Hafiz Sapa. Kemudian berikutnya Imron. Nah, Ustaz. Ya, asli sama aktivitas Ustaz. Nah, Ustaz. Nama saya Imran Waila Kombe, asli Aceh, Ustaz. Aktivitas sekarang mengajar di SMP IT Islamic Center Bimba, Ustaz. Cabang Aceh Singkil, Ustaz. Berarti bareng sama Ustadz Taufik ya. Nah, Ustaz. Masya Allah, salam buat beliau. Nah, Ustaz. Ya, Khair, insyaallah. nah, 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 nanti yang ditanyakan beliau ditunggu saja Insya Allah gitu. Bismillah. Ya, nah, kita Ustaz. berdoa bersama, kemudian bergerak bersama Insya Allah. Amin, Baik, amin. Khair. panggilannya Ustadz Imron ya berarti ya. Nah, Ustaz. Yang SMP-nya aman tuh Ustadz secara umum Ustadz.
Alhamdulillah aman Ustaz. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khairan karena ini termasuk cabang Binbas yang terjauh ya. Ada yang di ujung barat di Aceh Singkil, yang ujung timur di Morotai. Kebetulan nama seniornya sama-sama Taufik, Ustadz Taufik yang di eh, Morotai juga namanya Taufik. Masya Allah nih semangatnya luar biasa. Baik, jazakallah khairan Ustadz Imron. Jazakallah. Berikutnya Lestari. Ustadz, nama lengkap Ana Lestari Puji Astuti, panggilannya Lestari saja. Aktivitas sekarang ngajar di MI. MI mana Ustadz? Halo? Pusat MI di ICBP. MI Binbas Pusat. Nggih. Oh, nggih, jazakallah khairan, jazakallah khairan. Ajar kelas berapa Ustazah? Kelas Kelas berapa? Mohon maaf terputus. kelas 6. Kelas 6. Kelas Ya, ini muncul tenggelam suaranya. Ya, baik Ustazah Lestari, jazakallah khairan. Ya, ya mungkin karena Iya, iya. tersendat sinyal. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian yang berikutnya Lulu Fatimah Zahra. Nah, Ustaz. Ya, asli sama aktivitas Ustazah. Aslinya anak orang Lampung. Aktivitasnya mengajar Di di SDIT Araudoh. di mana itu Ustazah? Itu di daerah Lampung Selatan, Ustaz. Oh, SDIT Ar-Raudhah Lampung, Lampung Selatan. Baik, Masya Allah. Jazakillah khairan. Kemudian berikutnya, setelah Ustazah Lulu ya tadi, Muhammad Sapri. Hadir Ustaz. Ya, asli sama aktivitas Ustaz. Asli dari Muara Enim Ustaz, Sumatera Selatan, Palembang. Palembang. Ya Ustaz. Kemudian aktivitas Ustaz. Aktivitas sehari-hari pengurus asrama Ustaz. Di mana Ustaz? Di Pondok Pesantren Al Haramain Kemendo Ustaz. Oh, Al-Haramain. Masya Allah. Ya, Baik, berarti panggilannya siapa Ustaz ini? Sapri Ustaz. Ustaz Sapri ya. Ya, nah, Ustaz. Baik, setelah Ron, kita lanjutkan. Selanjutnya, Nabila Salsabila. Nah, Mas. Ya, asli sama aktivitas Ustazah. Nama Ana Nabila Salsabila, panggilannya Nabila, aktivitasnya bekerja, Ustaz. Ya. Asli sebenarnya orang Penajam, tinggal di Balikpapan sekarang, Ustaz. Di Balikpapan sekarang. Naam. Baik, Masya Allah. Ya. Panggilannya Nabila atau Salsabila atau Salsa Ustazah? Nabila, Ustaz. Iya, Ustazah Nabila. Baik. Jazakillah Ron. Kemudian berikutnya Najwa. Nah, Ustaz. Baik, asli sama aktivitas Ustazah. Asli Kebumen, aktivitas sehari-hari mengajar. Ngajar di Ngajar di SD Salatiga. di SD Salatiga. Iya. SD mana itu Ustazah? SD Islam Burung Jamil. Suaranya mengecil Ustazah. Nggak terdengar.
Baik, Di ini SD. di SD Islam di Salatiga ya. Di. Baik, Ustazah, kita lanjutkan. Ini putus nyambung nggak masalah. Kemudian berikutnya adalah Ustazah Nurul Farah. Nah, Ustaz. Ya, asli sama aktivitas Ustazah. Ana sekarang tinggal di Batam, Ustaz. Aktivitas Ana ngajar les di rumah belajar, Ustaz. Baik, Masya Allah. Itu eh, punya sendiri bimbingan belajarnya. Punya Umi Ana, Ustaz. Masya Allah. Ini pewaris ini. Ah, Masya Allah. Baik, panggilannya Ustazah Sofi ya. Nurul Ustazah ya. Farah, Ustazah Farah, Ustaz. Oh ya, Farah ya. Baik. Ini yang nama berikutnya. Baik, jazakillah khairan. Kemudian selanjutnya Sofi Aulianisha. Hadir, Ustaz. Baik, asli sama aktivitas Ustazah. Asli Bangka Belitung, aktivitas sekarang sedang mengajar di Binbas Cabang 25 Jambi, Ustaz. Binbas Jambi. Nah, Ustaz. Jambi itu Ustaz Oki Perdana bukan ya? Yang di Iya, SMA itu. betul, Ustaz. Iya, Ustaz. Oh ya. Baik, salam buat Ustadz Oki nanti kalau misalkan bertemu itu. Nah, Insya Insya Allah. Allah, Ustaz. Baik, jazakillah khairan Ustazah. Kemudian berikutnya Siti Saidah. Nah, Ustaz, Ana Baik. Siti Saidah, asli Sukabumi, tapi sekarang di Bekasi karena ngajar di Ibnu Abbas. Ibnu Abbas Pondok, Bekasi ya. iya, Cikarang. Iya, Cikarang. Cikarang Bekasi juga Ustazah kan? Ya, Iya, Ustaz. ya, ya. Baik, Masya Allah ini dari Cikarang lumayan banyak berarti ini. Kemudian berikutnya ini ST Teguh Utami. Nah, Ustaz. Iya. Ini namanya memang ST gitu Ustazah. Panggilannya terus Siti, Ustaz. ST itu Siti. oh Siti Nah, kan. Ya. Ana Ini asalnya dari Tegal. aktivitas Ustazah. Sekarang tinggal di Jakarta dan ngajar di rumah Tafis di Jakarta. Baik, ngajar di rumah tahfidz di Jakarta. Jakarta. Nah, Panggilannya Ustazah Siti, Ustazah Utami. Utami, Ustaz. Baik, Ustazah Utami. Baik, jazakillah khairan. Kita lanjutkan kemudian berikutnya ini di sini tertulisnya di partisipan itu Umu Abdurrahman Khonsa. Itu memang namanya atau kunyahnya Ustazah? Monggo, silakan. Nama asli Ustaz. Oh ya, nama asli ya. Asli sama Ya. aktivitas Ustazah. Asalnya dari Lombok, aktivitasnya mengajar. Di mana Ustazah? SMP IT. SMP IT di Lombok juga. Iya. Baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Panggilannya? Khonsa. Ya, Ustazah Khonsa. Baik. Kemudian ini eh nggak tahu di partisipan namanya cuman Za. Monggo silahkan. Nama Ana Zahra, Ustaz. Zahra. Ya. Ya. Asli sama aktivitas Ustazah. Asli Lombok, aktivitasnya mengajar TK di TK Ibnu Mas'ud Lombok. Baik. Panggilannya Ustazah Zahra ya. Atau Ustazah Ya. Za. Ya. Ustazah.
Ya, karena di sini saya hanya mengikuti yang ada di tulisan. Eh, ini sudah terpanggil semua ya. Insya Allah ada yang belum dipanggil. Halo Ustaz. Ya Allah. Ya, nama Ustadz. Gifar. Oh, Masya Allah. Afan Ustadz. Ustadz Gifar Aska Mumtaza ya. Nah Ustaz. Asli sama aktivitas Ustadz. Aslinya Balikpapan Ustaz. Asli Aktivitasnya balik mengajar, ya, mengajar di SD. di Balikpapan juga Ustadz. Iya Ustaz. Masya Allah. Panggilannya Ustadz Aska atau Ustadz Gifar Ustadz nanti. Ustaz Gifar. Ustadz Gifar. Baik, Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Eh, ini mohon maaf ada yang belum terpanggil juga, yang terlewat. Sudah semua ya insya Allah ya. Baik, kalau sudah semua kita lanjutkan. Jadi ini pertemuan pertama kita karena kita mata kuliahnya adalah komunikasi. Kita pastikan dengan siapa kita berkomunikasi. Itulah tadi saya coba untuk berkenalan satu persatu, kemudian tanya manggilnya siapa, karena ya kita memastikan bahwa panggilan itu adalah panggilan yang disukai oleh pemilik nama. Jadi supaya saya tidak keliru memanggilnya. Itu saudara sekalian, jadi kita lanjutkan rencana materi kita, tapi ini hanya perencanaan materi. Jadi karena ini komunikasi dan leadership, harapannya terlebih ini tadi tercatat 100% itu sudah beraktivitas atau yang bekerja, ada yang berdagang, dan mayoritas itu seorang pengajar, maka justru malah perkuliahannya sebagaimana ini menariknya yang teman-teman kelas karyawan, sebagaimana kakak-kakak kelas angkatan antum, itu kita lebih banyak konsultasi dan sharing terkait dengan komunikasi dan leadership. Ya, terutama banyak sekali kita sharing terkait dengan komunikasi. Karena komunikasi itu sepertinya sederhana, akan tetapi banyak sekali kompleksitas yang muncul di sebuah lembaga pendidikan, di sekolah, baik antara siswa dengan siswa, siswa dengan wali kelas dengan wali santri, ya wali santri dengan pondok, ya pondok dengan masyarakat, ya kemudian pondok pesantren dengan pemerintah, itu karena ada sumbatan komunikasi yang tidak utuh sehingga muncul persepsi yang terkadang tidak seperti sebagaimana yang ada. Ini banyak sekali terjadi, ya, terutama di lembaga-lembaga pendidikan, karena lembaga pendidikan itu adalah kompleksitas yang muncul. Jadi yang akumulasi kompleksitas. Jadi kompleksitas itu dari berbagai masalah muncul di lembaga pendidikan atau numpuk di dalam sana, ya. Baik itu masalah sosial, ya, masalah intelektual, ya, kemudian masalah antropologi, ya, masalah manajemen, ya, masalah politik, bahkan juga bisa bisa masuk di dunia pendidikan. Maka komunikasi dan leadership ini akhirnya diputuskan oleh kampus atau oleh Stigma, dimunculkan sebagai sebuah mata kuliah yang harus dilalui oleh teman-teman mahasiswa, mengingat ya dampak yang dihasilkan itu sangat mendukung, ya kalau antum jurusan PBA adalah skill yang ada di PBA.
Jadi itu eh oleh karena itu di sini CPMK-nya ini nanti insya Allah saya bagikan, kemudian saya sempurnakan. Jadi bahan kajiannya yang pertama adalah konsep dasar komunikasi dan leadership. Ya, kemudian teori dan model komunikasi, gaya komunikasi dan kepemimpinan. Saya sudah beberapa kali menghadapi konflik antar pesantren atau yayasan yang pecah kongsi. Ya, misalkan di Kabupaten Banyumas, saya pernah mencoba memediasi sama-sama pesantren salaf, satu manhaj, ya, satu pandangan, ya, tapi di situ ada perbedaan prinsip berpikir sehingga harus apa? Harus berpisah, ya. Yang tadinya berpuluh-puluh tahun berjuang bertarung bersama membangun sebuah lembaga pendidikan, ya. Setelah memiliki SD yang cukup bonafit dan kemudian rintisan SMP, akhirnya di situ ada gaps antara iya bisa dikatakan gapsnya tidak hanya sekedar gaps manajemen ya, tapi juga gaps generation. Jadi di situ membelah antara tim-tim kubu senior dengan kubu junior. Dan ini adalah sesuatu yang harus diselesaikan atau ketika sudah tidak terjadi memang harus diselesaikan. Maka manajemen konfliknya memang eh, kom- leadership konfliknya harus harus jadi. Tapi kalau itu belum jadi, itu perlu ada mitigasi. Ya begitu juga pernah terjadi di Sumatera di sebuah pesantren X, itu juga akhirnya apa? Pecah kongsi juga. Ya. Bahkan di beberapa tempat karena bahkan di Jogja yang itu rata-rata ya orang menyebutnya lembaga di Jogja itu SDM tinggi. Itu ada satu sekolah yang usianya sudah yang 40-an tahun itu tidak henti-hentinya dilanda badai konflik sehingga sekolahnya itu yang tadinya besar itu runtuh sampai pindah lima tempat ya. Ketika saya diminta untuk menjadi konsultan di sana, memediasi, membangun manajemen itu bahkan ya sempat dihadangkan ya bahasanya bodyguard-bodyguardnya karena dikira saya adalah orang yang berkepentingan ingin merebut ya. Padahal kepentingan saya cuman bagaimana islah itu terjadi. Terlebih itu ketika itu sama-sama sholatnya menghadap kiblat ya. Sehingga harus pecah kongsi dan tidak ada perbedaan-perbedaan yang sifatnya prinsip itu tidak ada. Nah, ini sebenarnya adalah hal-hal yang sangat disayangkan. Akan tetapi itu pasti ada. Namanya juga sebuah roda perjalanan lembaga pendidikan. Jadi memang sangat diharapkan agar di perkuliahan kita ini pertama minimal kita membangun safe leader dan safe komunikasi yang bagus. Minimal yang kita pelajari ini bermanfaat untuk diri kita sebagai seorang komunikator. Ya, ketika ngajar kita kan berkomunikator dengan murid yang cerdas, smart, ya. Akan tetapi dia justru membuat siswanya stres, bukan membuat siswanya paham. Nah, ini banyak. Atau justru membuat teman kinerjanya apa? Dalam tanda petik ilfil, padahal dia sangat cerdas. Ini kan sebuah anomali. Biasanya kan orang cerdas, orang pinter itu kan disukai. Ini orang cerdas, orang pinter dibenci bukan karena kecerdasannya, tapi karena komunikasinya yang dalam tanda petik apa tidak diharapkan oleh oleh sekumpulan orang yang ada di sekitarnya. Inilah sehingga membutuhkan apa resolusi-resolusi dan
komunikasi ini justru menjadi apa? Daya ungkit kita dalam bekerja, daya ungkit manajemen, daya ungkit organisasi ini yang kita harapkan. Ini bahan kajiannya, setidaknya ada 7 poin besar bahan kajian yang akan kita pelajari, kita diskusikan, kita sharingkan selama satu semester ke depan. Kemudian yang kedua, di samping juga mata kuliah satu arah itu nanti tetap. Ini kalau yang di nanti outline kelasnya itu adalah bagaimana kita project riset saja tentang komunikasi dan leadership yang ada di sekolahnya masing-masing atau di tempat kerjanya masing-masing. Kalau yang bekerja atau berdagang, maka di sekitarnya, entah itu di kliennya atau seperti apa, itu perlu kita apa namanya jadikan sebuah pilot project komunikasi dan leadership. Ini kemudian hasil dari perkuliahan nanti sambil jalan kita tentukan bersama ya, karena ini mata kuliah komunikasi, jadi kita hasil akhirnya itu kita tentukan bersama. Tahun kemarin ada yang mengumpulkan tentang video simulasi ya, penyelesaian konflik, ada yang menyusun sebuah modul tentang strategi komunikasi ya. Kemudian ada yang juga meriset gaya kepemimpinan di lembaganya masing-masing ya. Yang keempat ini belum, yang kelima juga belum pernah ada ya. Artinya karena ini mata kuliah komunikasi juga nanti saya tidak cuman di UASnya itu tidak cuman mengajarkan apakah komunikasi dan seterusnya, karena memang tujuan kita itu tidak pada konteks ya, goalsnya itu bukan pada konteks sekedar paham tentang komunikasi, tapi bagaimana menumbuhkan ya kemampuan komunikasi kita. Artinya yang kita pelajari itu pertama pastikan itu berdampak pada diri kita. Kemudian berikutnya adalah di lingkungan terdekat kita, entah itu tempat kerja kita, ya, entah itu di keluarga kita, ya, entah itu di kampung kita. Karena kita harus memastikan bahwa yang kita pelajari itu pastinya juga bermanfaat. Jadi itu secara garis besar perkuliahan kita selama satu semester kita nikmati bersama, kita lalui bersama ya. Permintaan saya satu ya, bagaimana di awal tadi, karena ini mata kuliah komunikasi, maka pastikan Anda aktif, aktif untuk sharing, tanya, sehingga di situ ada diskusi. Silahkan nih, mungkin di-sharingkan, dikonsultasikan hmm, masalah-masalah yang terjadi di entah itu tempat kerja atau di dunia pendidikan. Apakah nanti nggak nambahin masalah Ustaz sendiri? Insya Allah tidak, karena saya sudah terbiasa nampung nampung masalah ya, sudah terbiasa ini. Jadi tandon untuk penampungan masalah, apalagi masalah-masalah pendidikan, insya Allah eh, justru malah menjadi referensi ketika saya bisa menemukan, oh ada problem-problem baru ternyata di samping problem-problem yang sudah saya ketahui di lembaga lembaga pendidikan. Tapi eh, yang perlu kita pastikan adalah problem yang ada di lembaga tersebut itu justru dapat kita kelola, kita utilisasi sebagai sebuah pendongkrak untuk memajukan lembaga kita atau tempat kerja kita, atau ketika misalkan kita sebagai pedagang justru malah bisa kita jadikan sebagai daya ungkit untuk melejitkan usaha usaha kita. Itu yang kita harapkan. Artinya kita kelola. Ya. Misalkan saya kasih contoh, kebetulan saya melakukan pendampingan
di sebuah sekolah Muhammadiyah di Kota Gede, Yogyakarta. Ya, selama beberapa tahun, alhamdulillah kemarin eh, kepala sekolahnya itu mendapat predikat kepala sekolah terbaik di SD Muhammadiyah se-Indonesia. Ya, itu yang menarik adalah lokasi dari sekolah tersebut berada dalam gang sempit. Motor saja kalau misalkan bertemu itu harus berhenti dulu salah satu. Atau kalau motornya yang gede dikit ya, PCX atau NMAX, maka satunya mundur. Ya, maka ini menjadi sebuah challenge tersendiri ya. Jadi kepala sekolahnya ini mengalami ujian leadership yang luar biasa. Ya, bagaimana yang mungkin di mata kepala-kepala sekolah lain di luar sana ini adalah sebuah kelemahan ya. Karena bagaimana kita mau cari murid, gimana sekolah kita mau dilirik ya kalau tempatnya itu berada di dalam gang yang sempit. Ya. Akan tetapi itu justru bisa dikelola menjadi sebuah value tersendiri atau keunggulan tersendiri atau ciri khas tersendiri di sekolah tersebut. Akhirnya muncullah konsep gagasan tentang living culture. Bagaimana menghidupkan tradisi ketimuran ya yang ramah Pak mulai sejak dini dari anak-anak SD. Akhirnya gang sempit ini justru malah dibunyikan ya, dipresentasikan kepada wali murid sebagai sebuah keunggulan yang mungkin secara kasat mata ini sebuah kelemahan. Yaitu disampaikan dengan bapak dan ibu ya menurunkan anaknya di jalan yang agak besar, kemudian kita sambut di pintu gerbang gang dan anaknya berjalan menyusuri gang, maka disitulah living culture. Anak-anak akan terbiasa apa? Beramah tamah. Karena di situ adalah perkampungan yang padat penduduk, minimal anak-anak akan belajar menyapa, menegur, berkata permisi, ya. Atau kalau orang Jawa misalkan nyuwun sewu, mungkin punten dan seterusnya, ya. Dan ini ternyata adalah sesuatu yang dirindukan oleh orang tua wali. Bagaimana anaknya itu apa? Memiliki adab yang otentik. Nah, ini kan sebenarnya kan sesuatu yang menarik dan mungkin ini apa ya? Ya berbeda ya. Jadi mengubah cara pandang tersebut. Dan ini tidak akan terjadi kecuali apa? eh, Seorang kepala sekolah itu memiliki apa? Ya kemampuan ide yang visioner ya, yang mampu mengetuk behind the text ya. Karena secara teks, wah sekolah ini susah karena di dalam gang yang sempit. Ya sudah kita pindah sekolah, cari tanah yang agak jauh, tanah di Jogja. Ya mahalnya minta ampun, ya kan? Apalagi di daerah kota. Itu ya 1 meter bisa 20 juta. Nah ini kan high cost dan kita juga gambling terhadap apakah dengan berpindah lokasi itu juga menjamin nanti banyak pendaftar. Ini kan gamblingnya terlalu tinggi. Akhirnya dengan ide yang diangkat tadi, ini kan gratis ini. Ya, yang dibutuhkan adalah pemikiran tindak lanjut dari ide itu, kemudian mensosialisasikan ide ke seluruh. Ini komunikasinya kan harus bagus, mensosialisasikan ide ke seluruh stakeholder dari guru, karyawan, ya sampai pada tukang sapu, kemudian wali wali santri bahwa gang sempit ini justru adalah bagian dari pendidikan, bukan sebuah kelemahan. Artinya apa? Gang sempit ini adalah sebuah keunggulan, bukan kelemahan. Nah, mengolah seperti ini sebagai sebuah contoh saja. Tidak akan terjadi kecuali apa? Komunikasi dan leadershipnya terbentuk dengan
dengan bagus ya. Dan alhamdulillah ya, sekolahnya sekarang juga sekolah indens. Artinya eh, daftarnya sudah indens meskipun belum sekenceng SD Muhammadiyah Sapen yang kalau daftar itu artinya harus daftar karena indennya sampai tahun 2033 ya, artinya kalau mau masuk di, jadi mungkin ini awalan perkuliahan kita. Insya Allah akan kita lanjutkan di pekan yang akan datang ya. Begitu saja sekalian, karena ini pertemuan pertama, kita nggak usah kenceng-kenceng dulu. Itu hanya tadi itu hanya step apa ya namanya ya, prolog saja betapa komunikasi itu efeknya luar biasa. Leadership itu memiliki dentuman yang luar biasa terhadap peningkatan mutu di sebuah lembaga. Mungkin itu, silahkan kalau ada yang ditanyakan sebelum kita tutup. Ada? Baik, kalau belum ada ya, insya Allah kita cukupkan sekian ya. Insya Allah kita sambung lagi pekan yang akan datang. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Jazakallah khair Ustaz.